Oke, selamat pagi semuanya ya. Kita mulai saja sesi ini. Perkenalkan lagi gitu ya. Nama saya Slamet Santoso. Saya berafiliasi di MCU, Maranatha Christian University ya. Saya juga ada YouTube channel di youtube.com/slamet-santoso, di mana di situ saya banyak videonya tentang computer graphics begitu ya. Oke. Nah, hari ini kita mau ngomongin soal yang namanya mixed reality. Mungkin teman-teman di sini udah pada dengar ya, apa sih yang udah pada sering dengar lah ya, virtual reality itu apa, augmented reality itu apa. Tapi apa sih yang disebut dengan mixed reality begitu ya? Gabungannya itu ternyata. Jadi seperti rekan saya di MCU yang lain, Tony Stark gitu ya. Kita punya mimpi untuk menggabungkan yang namanya dunia virtual dengan yang namanya dunia sekarang ini gitu. Dan kita juga bisa lihat di populer media yang lain gitu kan, di film-film, di game-game gitu kan, kita punya suatu keinginan supaya kita bisa masuk ke dunia virtual, kita bisa mengotak-ngatik dunia virtual kita jadi sesuatu begitu. Nah, ini semua bisa dilakukan dengan menggunakan yang namanya mixed reality. Jadi kalau dulu kita punya yang namanya augmented reality, kita punya yang namanya virtual reality, tapi sekarang kita punya yang namanya mixed reality. Jadi kalau virtual reality itu adalah kita sepenuhnya berada di dunia virtual, di mana augmented reality adalah kalau misalkan kita menambahkan informasi digital ke dalam dunia nyata, maka mixed reality adalah kita bisa menggabungkan keduanya. Kita bisa mengotak-ngatik si dunia virtualnya dalam dunia nyata kita. Begitu ya. Nah, ke depannya kita akan menghadapi ini. Makanya sekarang kita punya yang namanya extended reality atau XR. Gitu ya. Oke, mungkin kalau teman-teman di sini belum pernah dengar tentang XR, sebentar lagi teman-teman akan pernah dengarnya. Jadi kalau kita lihat penggunaan VR di dunia kita ini sudah di mana aja sih sekarang? Kalau teman-teman yang gamer pasti udah tahu ya, kebanyakan penggunaan VR itu ada di dunia entertainment. Kita bisa pakai Beat Saber, kita bisa main Half-Life Alyx gitu ya, banyak game-game, ada PSVR begitu, gimana kita bisa pakai VR untuk permainan, untuk games gitu ya. Tapi nggak cuma game aja kok ternyata. VR itu juga bisa kita pakai untuk simulasi. Jadi banyak perusahaan-perusahaan sekarang menggunakan VR untuk membantu simulasi. Training dokter, training buat driver, training buat pilot, semua pakai VR. Ternyata ada juga VR juga untuk treatment, untuk namanya terapi begitu ya. Kalau teman-teman bisa lihat di dalam gambar yang saya share di sini ya, di bagian kiri bawah ada gambar. Di gambar itu ada seorang ibu yang menggunakan VR untuk mengatasi terapinya karena anaknya meninggal ketika waktu kecil. Juga sekarang kalau teman-teman tadi Pak Eriko bilang tentang COVID-19 ya. COVID-19 membuat di dunia IT kita punya lebih banyak lagi bidang-bidang untuk diekspor gitu. Salah satunya adalah yang namanya virtual tour. Kalau teman-teman sekarang nggak bisa pergi kemana-mana buat tour, maka kita bisa pergi dengan menggunakan virtual reality. Begitu. Selain virtual reality juga namanya AR, augmented reality dalam dunia kita. Di sini saya kasih contoh 3 aja. Pokemon Go, kalau teman-teman yang gamer juga pada tahu ya. Terus ada juga namanya Spark AR. Kalau teman-teman pakai Instagram, kita bisa loh bikin filter kita sendiri. Jadi kita bisa nambahin muka, bisa nambahin topeng, bisa nambahin apapun di dalam muka kita begitu. Karena ada pengenalan muka dan kita bisa tambahin efek-efek di situ. Nah, ini juga masuknya ke augmented reality. Kalau teman-teman juga di sini punya HP yang cukup canggih gitu ya, bisa search di Google, misalkan nama binatang, misalkan tiger, kita bisa pakai tiger itu ada view in 3D, nanti kita bisa lihat si tigernya itu bentuknya 3D-nya seperti apa. Begitu. Oke. Nah, sekarang juga kalau teman-teman lihat, salah satu yang bikin VR dan AR itu sulit berkembang itu adalah alat di zaman dulu ya. Tapi sekarang kalau kita lihat zaman-zaman sekarang, alat untuk VR dan AR itu semakin banyak, semakin lama semakin banyak. Kalau teman-teman bisa lihat di sini, kalau ada yang tahu, yang sebelah kiri bawah itu namanya Google Cardbox. Google Cardbox itu kalau teman-teman beli, harganya nggak nyampe jutaan begitu ya, paling cuma 50.000, 60.000 gitu. Jadi orang-orang biasa bisa menggunakan VR devices dengan menggunakan HP kalian juga bisa. Jadi kalau teman-teman pergi ke YouTube misalkan, bisa lihat di sana ada video-video 360 ya, video 360 yang bisa kita gunakan pakai Google Cardbox ini, kita bisa masuk ke dalam videonya seakan-akan. Teman-teman juga di sini saya kasih gambar, ada juga Microsoft HoloLens, di mana Microsoft juga mencoba menggunakan AR, dan juga di sini saya kasih tunjukin juga sebuah kendali namanya Leap Motion. Jadi di sini kita bisa menggerakkan tangan kita dan jadi kendali buat komputer.
Di sini saya kasih 3 contoh lagi teknologi yang kedepannya bakal keluar begitu ya. Magic Clip di sini, Magic Clip, kacamata Magic Clip ini bukan VR. Kacamata Magic Clip ini adalah masuknya mixed reality. Karena sekarang dia bukan cuma saja di dunia virtual, tapi dunia virtualnya kita bawa ke dunia nyata. Jadi semacam AR, tapi bisa kita otak-atik begitu. Di sini saya ada 3 link. Ada 3 link di sini di QR code-nya. Satu buat Magic Clip, satu buat yang namanya Nreal Glasses, satu lagi adalah tentang Samsung. Jadi ternyata di pertemuan CES 2020 tahun ini, Samsung mengeluarkan yang namanya AR Glasses. Jadi dia menggunakan kacamata yang bisa menampilkan atau bisa menambahkan informasi augmented reality langsung di kacamata kita. Itu Samsung udah rilis, Samsung udah mengumumin, tapi belum dirilis begitu. Di tahun ini. Oke, kalau teman-teman mau scan, mau lihat-lihat videonya juga boleh. Ya. Nah, kedepannya Apple juga akan mengeluarkan yang namanya augmented reality glasses yang katanya rumornya itu akan keluarnya di 2023. Begitu. Si augmented reality glasses ini akan jadi edge-nya Apple untuk ngeluarin kayak teknologi baru. Gitu. Jadi kita bisa lihat di sini Samsung udah keluar, Apple sudah keluar, mau tunggu apa lagi? Dunia berkembang, jangan ketinggalan. Seperti yang tadi kata Pak Eriko bilang begitu ya, kalau kita seperti BlackBerry tadi kita ketinggalan, susah. Kita harus tetap berkembang terus. Kita kalau di Indonesia memang untuk AR dan VR kita masih sedikit banget ya yang di bidang itu begitu ya. Tapi justru karena itu, kalau misalnya kita tunggu sampai bidangnya booming dulu, maka kita akan ketinggalan. Kalau kita bisa ikutin dari awal perkembangan teknologinya, ketika booming, kita bisa jadi inovator. Nah, kalau di kita, mau pilih yang mana? Mau hanya ikut aja, atau kita mau maju dan kita inovasi? Oke. Nah, tapi pertanyaan pertama yang pasti keluar, kalau saya akan bilang seperti ini di kelas begitu ya, mahasiswa saya pertama kali pasti akan bilang, pertama kali adalah, susah nggak sih Pak? Ya, kalau namanya susah, tergantung juga begitu ya. Tapi yang saya pengen bilang adalah, worth it atau enggak sih? Gitu. Bukan susah atau enggak, tapi worth it atau enggak sih? Gitu. Yang harus kita pikirkan begitu ya, bukan susah atau enggaknya, tapi apakah cukup berharga untuk saya pelajari atau enggak sih? Nah, di sini saya akan kasih 3 jalan untuk gimana kita bisa belajar untuk masuk ke dunia mixed reality. Ada 3 pendekatan. Kita bisa menggunakan yang namanya game engine, seperti Unity atau Unreal. Kalau teman-teman sudah biasa mengembangkan game atau pengen bikin game, bisa di Unity, bisa langsung bikin gamenya untuk AR dan VR. Kita juga bisa menggunakan aplikasi langsung, seperti Spark AR atau Zapar. Spark AR itu buatan Facebook, jadi kita bisa bikin AR application menggunakan Spark AR. Atau yang cara ketiga adalah menggunakan framework seperti A-Frame, 3GS, ARKit untuk iOS, dan AR Core untuk Android. Begitu ya. Nah, di sini saya akan pilihkan untuk demo kita hari ini adalah menggunakan framework saja. Kenapa menggunakan framework? Gitu ya. Saya akan menggunakan framework yang namanya iOS. Nanti saya akan jelaskan ya. Framework yang namanya A-Frame, ya. A-Frame ini ada websitenya, https://aframe.io. Jadi teman-teman kalau mau buka saat ini juga boleh di HP, bisa buka, bisa scan di QR code atau langsung buka aja aframe.io di HP Anda. Nah, di situ nanti langsung udah kelihatan contohnya kok. Jadi di sini kita bisa lihat di sebelah kiri dari layar saya itu ada examples. Nah, teman-teman bisa klik di situ untuk melihat contoh-contoh hasil aplikasi menggunakan A-Frame itu seperti apa. Nah, silakan boleh dicoba ya sambil nungguin. aframe.io. Oke. Nah, kenapa saya memilih untuk memperkenalkannya menggunakan A-Frame hari ini? Karena pertama, A-Frame itu jalan di hampir semua browser. Nah, kalau kita jadi teman-teman punya HP, ada browsernya dong. Kita punya laptop, pasti ada browsernya. Kita punya PC, pasti juga ada browsernya. Oleh sebab itu, kita pasti bisa mengembangkan di berbagai tempat. Begitu ya. Yang kedua, A-Frame itu menggunakan JavaScript. Kalau teman-teman di sini kuliahnya IT, pastilah pernah mengalami yang namanya coding JavaScript atau HTML. Teman-teman nggak perlu belajar bahasa baru, langsung pakai JavaScript yang udah biasa kita pakai, begitu ya. Dan juga bisa menggunakan JavaScript library apapun yang biasa kita sudah kembangkan. Yang ketiga, dia simpel banget, gampang banget untuk dipelajari. Nanti kita akan cobain ya, saya akan tunjukin.
Dan yang keempat, ringan banget. Jadi kalau teman-teman mau pilih mau pakai Unity atau pakai Unreal, kan mesti install lagi. Kalau pakai R, pakai Zapier, install lagi. Kalau dengan A-Frame, teman-teman kalau mau ngoding pakai Notepad juga bisa. Gitu. Kalau yang hardcore begitu ya, pengen masuknya pakai Notepad, bisa. Oke. Nah, cukup dengan perkenalannya begitu, saya pengen nunjukin ke kalian seberapa gampangnya sih untuk kita mengembangkan aplikasi di A-Frame. Oke. Nah, ini adalah Visual Studio Code. Saya punya sebuah codingan buat HTML. Di sini HTML saya itu kan sebenarnya, kalau teman-teman yang belajar HTML, ini HTML yang paling basic sekali, begitu ya. Ada head, ada body, bodinya kosong, nggak ada apa-apa, begitu ya. Dan kita pasang 2 buah script ini. Sebenarnya 1 aja sih. Ini aja. Nah, script ini adalah script yang kita dasarkan dari A-Frame-nya. Jadi A-Frame.io, release 104 A-Frame.min.js. Ini script dari A-Frame-nya. Nah, kalau kita pengen bikin sebuah dunia virtual, VR world, di dalam A-Frame, kita tinggal ketik aja A-Scene. A-Scene itu adalah sebuah dunianya, scene kita, ya seperti apa. Nah, setelah itu, di dalamnya, kita mau tempatin apa? Misalkan di sini saya pengen tempatin sebuah box. Kita bikin A-box. A-box-nya misalkan warnanya itu warna merah. Ini menggunakan hexadesimal ya. Kemudian positionnya saya akan bikin dia ada di 0, 0,5, 1,5, min 3. Misalkan seperti ini ya. Codingan cuma segini aja nih ya. Nah sekarang, kalau kita lihat, sekarang kita sudah punya sebuah kotak. Ini by the way adalah HTML yang saya sudah buat dengan yang tadi, coding yang tadi ya. Kita sudah punya sebuah kotak yang bisa kita gerak. Dan kita bisa navigasi dengan WASD langsung di sini. Hanya dengan berapa baris tadi? 5 baris mungkin ya. 5 baris coding, kita sudah punya dunia virtual yang bisa kita ubah-ubah. Gitu. Kalau kita mau nambah box-nya misalkan, tambahin aja box-nya. Kita copy paste. Ada 3 buah box sekarang. Satu warnanya merah, satu warnanya hijau, satu warnanya biru. Ada di 2, ada di min 2. Gitu ya. Sekarang kita bisa lihat, kita punya 3 buah kotak. Ada yang hijau, ada yang biru, ada yang merah. Nah, kalau website ini teman-teman buka menggunakan HP, kita bisa masuk ke VR mode di sini. Nanti bisa masuk ke VR mode, kalau teman-teman di sini bisa nginstal, di dalam Firefox, kita punya yang namanya XR Emulator. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, web XR, ini harus diinstal ya teman-temannya. Kalau teman-teman mau install boleh, kalau nggak mau install jangan apa-apa. Jadi kalau di sini bisa kita set stereo efeknya, maka kita akan punya semacam tampilan kayak kalau misalkan kita pakai headset VR gitu, atau pakai Google Cardbox. Nah ini kalau teman-teman buka menggunakan HP kalian, teman-teman akan dapat seperti ini. Anda bisa tekan VR-nya, akan jadi stereoscopic view yang 2 biji itu, yang kiri kanan itu ya. Teman-teman bisa pakai kacamata 3 dimensi, langsung bisa lihat, dan itu langsung 3 dimensi. Dan kalau teman-teman gerakin kamera HP Anda, bisa langsung kayak ada di tanah gitu ya. Seperti sebuah headset VR. Gitu. Jadi, seperti itu. Nah, kalau kita pengen ngubah-ngubah, di sini juga gampang. Kalau misalnya kita pengen yang lain, bukan iSphere, tinggal kita ganti aja. Di sini ada iSphere, misalkan, bukan iBox. Kita tambahkan Sphere, juga bisa. Nah, gitu. Sekarang kita punyanya ada kotak-kotak bulat. Nah, kalau kita pengen mengimport juga bisa. Jadi kalau misalnya di sini, saya ada beberapa contoh yang lain ya. Saya mau tunjukin ke teman-teman yang lain ya. Nah, ini contohnya misalkan. Nah, di sini saya buat sebuah scene dengan A-Frame. Ada lautnya, ada pulaunya, ada langitnya begitu. Dan ada kotak 3 biji seperti ini. Ini semudah ini, hanya tinggal kita import aja. Seperti ini. Jadi kalau kita pengen import, misalkan di sini ya, saya pengen import. Kalau teman-teman punya benda 3 dimensi, pengen diimport ke dalam A-Frame, kita tinggal ganti aja. Kita ganti jadi GLTF model.
Source-nya apa? Misalkan model slash FallGuy.glb. Misalkan begitu. Scale-nya, ukurannya bisa diskalakan 0,01, 0,01, 0,01. Posisinya ada di ini, posisinya ini berupa posisi 3 dimensi ya. Misalnya ini 0-3 misalkan. Di sini saya udah punya model, saya udah download. Jadi dari sini model ada file guy.blb. Nah, kita udah punya si modelnya di sini. Jadi untuk mengimport model di dalam A-frame gampang banget. Cuma tinggal source-nya aja apa. Kalau misalnya teman-teman udah belajar HTML gitu ya, kan sudah pernah pakai yang namanya image, nah tinggal di source-nya apa aja langsung jalan. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman nggak mau ngoding gimana caranya? Sebenarnya bisa. Kalau misalkan di sini dalam A-frame ini, kalau misalnya kita pencet Ctrl Alt dan I bersamaan, kita punya yang namanya inspektor. Nah, jadi aplikasi A-frame juga ada inspektornya. Kita bisa lihat di sini. Kalau saya pilih bendanya, akan ada keterangan-keterangannya seperti apa. Kita bisa tambahin benda-benda baru. Misalkan di sini saya pengen tambahin baru. Ada entity baru. Kita tambahin bentuknya. Misalkan geometri. Mau bentuknya apa? Mau box, mau dodecahedron, mau sphere, mau tetrahedron juga bisa. Ya. Dan di sini juga ada modelnya juga bisa kita tambahkan. Misal kita pengen ada animasinya, tambahin yang namanya animation mixer. Kita bisa tambahin macam-macam di sini ya. Ada bagian macam-macamnya. Ya. Nah, jadi dengan menggunakan A-frame ini, kalau kita nggak mau ngoding juga sebenarnya bisa. Tapi untuk settingnya harus ada setting lagi yang mesti kita lakukan supaya kita bisa menggunakan si A-frame inspector ini langsung. Gitu. Karena kalau kita refresh, dia akan balik lagi ke yang awal. Seperti ini. Begitu ya. Kalau kita pengen misalkan bikin animasi di sini juga sebenarnya mudah banget. Kalau misalnya kita punya box ini, kasih warna boxnya. Posisinya sama ya. Di 0, 1,5, min 3. Kenapa ada 1,5? Karena si kameranya di dalam dunia virtual reality itu tingginya adalah 1,5 meter. Jadi semua di sini satuannya adalah meter. Gitu ya. Jadi kita bisa pasang di sini, the position. Kita bisa tambahkan sebuah animation di sini. Animationnya misalnya propertinya adalah apa ya? Rotation. Kemudian from-nya adalah dari 000. Jadi rotasinya dari 000, sumbu X, sumbu Y, sumbu Z ke misalkan 0 sampai 80, 0. Kalau misalnya diklik baru jalan. Kayak seperti itu. Saya bisa bikin seperti ini. Saya punya kotak. Nah, kemudian saya tambahkan kursor dulu ya. Tambah kursornya gampang banget. Tinggal kita bikin kamera. Kemudian kita bikin kursor. Nah, sekarang kita punya sebuah kursor. Kalau saya klik, dia akan berputar. Segampang itu. Ya. Jadi kalau teman-teman bisa ngoding HTML, pasti teman-teman bisa ngoding A-frame. Gitu. Kalau pengen lebih jelasnya lagi, atau lebih detailnya lagi, tentu saja harus belajarnya lebih dalam lagi. Teman-teman bisa menggunakan si JavaScript-nya untuk otak-atik lebih dalam lagi. Begitu. Di sini saya contoh juga, kita bisa bikin macam-macam kok di sini. Misalkan mana ya di sini ya, saya pasang. Ini adalah sebuah ruangan 3 dimensi yang bisa kita jalan-jalan. Ini cuman sekedar mengimport aja si hasil model yang kita punya ke dalam A-frame kita. Sangat gampang banget. Oke.
Jadi teman-teman udah lihat ya caranya gampang banget buat kita bikin sebuah aplikasi A-Frame. Jadi saya mengajak teman-teman, ayo yuk kita belajar yuk AR dan VR supaya Indonesia juga bisa berkembang di daerah sini. Karena sekarang di Indonesia untuk daerah grafik, untuk daerah kayak virtual reality atau augmented reality, mungkin marketnya memang belum keluar, masih belum sedikit, ya masih belum banyak maksudnya gitu ya. Tapi kalau ketika sudah banyak, maka kita bisa jadi inovatornya di situ. Kalau kita mulai dari sekarang. Tapi kalau kita terlambat, kita mau ngejarnya nanti kalau udah booming begitu ya, ya kita akan ya udah terlambat begitu. Kita akan kalah terus begitu dari yang lain. Oke. Begitu aja deh. Kalau misalkan teman-teman mau belajar lebih lanjut lagi, saya juga punya tutorial tentang A-Frame di YouTube channel saya. Teman-teman bisa cari youtube.com/c/sulaiman santoso, dan Anda juga bisa dapat si GitHub-nya untuk A-Frame presentation saya juga ada di GitHub. Teman-teman bisa ngambil si A-Frame presentation-nya, file PPTX-nya di dalam GitHub. Dari Universitas Gajah Mada, dari Ibu Shirley Valencia Dewi. Untuk Pak Sulaiman, saya bacakan. Selamat pagi, saya ingin bertanya pada Pak Sulaiman, dasar-dasar apa yang harus kita kuasai untuk ngoding 3D seperti contoh yang Bapak berikan? Silakan Pak Sulaiman untuk dijawab. Oke. Nah, untuk A-Frame sendiri, yang tadi framework yang tadi saya tunjukin ya, kita sebenarnya nggak perlu belajar terlalu banyak. Justru A-Frame itu saya berikan itu karena dia mudah banget. Jadi Anda kalau misalnya kita mau bikin nih aplikasi 3 dimensi dengan A-Frame, sebenarnya yang paling sederhananya kita harus bisa HTML dasar. Kalau sudah bisa HTML dasar, kita udah bisa bikin aplikasi pakai A-Frame. Tapi kalau kita pengen lebih dalam lagi, saya saranin sih bisa juga JavaScript supaya kita bisa ngotak-ngatik A-Frame-nya lebih dalam. Gitu. Jadi si A-Frame ini untuk dasarnya cukup menggunakan pengetahuan kita di HTML juga kita sudah bisa bikin aplikasi kok di A-Frame gitu. Tapi kalau misalnya pengen bisa lebih, nah mungkin perlu belajar JavaScript-nya lebih dalam. Gitu aja sih. Baik, menarik sekali ya. Sangat interesting. Untuk penanya berikut, dari Alfon Giovanus dari Universitas Kristen Maranatha untuk Pak Sulaiman lagi nih. Halo, selamat pagi Pak. Saya ingin bertanya tentang virtual reality. Jadi pada zaman sekarang banyak sekali orang yang sudah bergantung dengan VR. Tidak menutup kemungkinan bahwa di masa yang akan mendatang kita bisa membuat dunia baru di VR yang mungkin jauh lebih menarik dan dari dunia nyata. Contohnya saja, tadi ada ibu yang bisa bertemu anaknya yang sudah meninggal. Hal ini bisa membuat penggunanya ingin selalu berada dalam dunia VR dan meninggalkan dunia nyata. Bagaimana cara kita menanggapi hal ini? Terima kasih. Nah, pertanyaannya bagus banget ya. Memang sih memang ada concern seperti itu ya, karena kita kan cenderung untuk masuk ke cari pelarian begitu ya. Tapi kita sebagai developer gitu ya, kalau kita mau mengembangkan yang namanya aplikasi VR dan AR, kita selalu ada yang namanya health guidelines. Jadi ada kayak semacam aturan yang harus kita ikutin supaya aplikasi kita ini bisa dibilang memenuhi guidelines tersebut, health guidelines. Jadi kayaknya untuk dunia VR juga ke depannya nanti, karena sekarang kan belum ada kasus yang seperti itu ya, tapi kalau misalnya ke depannya nanti VR kita bisa lebih imersif, mungkin bisa ada kasus seperti itu, pasti nanti akan keluar health guidelines yang lebih baik yang bisa kita ikutin supaya kita bisa mencegah hal itu sih. Jadi perlu bareng-bareng kita diskusiin bareng-bareng sih itu sih. Terima kasih. Baik, makasih Pak. Berikutnya, wah ini cukup banyak juga nih pertanyaannya yang masuk ya. Berikutnya adalah dari Bapak Yosrel Sandra Maranatha untuk Pak Sulaiman lagi nih. Untuk Bapak Sulaiman, adakah perbedaan yang mencolok dari A-Frame dengan platform lainnya seperti 3GS dan lain-lain? Oke. Kalau A-Frame dan 3GS itu sebenarnya sama. Jadi sebenarnya A-Frame itu bawahnya itu dibuatnya dengan menggunakan 3GS. Jadi A-Frame ini kan sebenarnya adalah menggunakan yang namanya WebGL. WebGL itu dibungkus oleh framework-framework seperti 3GS, Babylon.js, dan lain-lain. Nah, nanti kemudian ada lagi framework yang ngebungkus itu, contohnya adalah A-Frame. Jadi A-Frame itu ngebungkus 3GS sebenarnya. Jadi 3GS framework membungkus WebGL, 3GS-nya sendiri dibungkus oleh A-Frame supaya kita sebagai developer nggak perlu turun ke dalam terlalu dalam, tapi kita cukup di high level, kita bisa bikin aplikasi dengan lebih cepat. Semoga cukup jelas ya.
Baik, terima kasih Pak Sulaiman. Ini terusin ya karena waktunya sempit ya. Siap. Saya akan teruskan ya. Ini dari untuk Pak Sulaiman lagi nih. Nah, Berikutnya adalah dari Alfon Jovanus, Universitas Kristen Maranatha. Oh, ini sudah ya yang tadi, itu yang sorry. tadi Pak ya. Yang tadi ya. Hmm. Ya, baik. Berikutnya adalah dari Ibu Shirley Santiadi ya, dari Universitas Kristen Maranatha. Pagi Pak Sulaiman, saya ingin bertanya, ke depannya apa mungkin virtual reality itu digantikan dengan augmented reality yang jauh lebih simpel tanpa memerlukan perangkat? Terima kasih Pak. That's a good question ya. Jadi kalau apakah mungkin digantikan oleh AR? Saya rasa sebenarnya VR dan AR itu punya tempatnya masing-masing. Tapi memang ke depan ini AR ini bakal lebih digiatkan ya. Kalau kita lihat tadi Samsung dan si Apple itu sudah mau ke arah situ. Jadi kita pengen buat augmented reality yang bisa imersif, yang bisa kita otak-atik, yang bisa kita berinteraksi dengan itu gitu ya. Jadi kedepannya memang AR ini bakal lebih prominent gitu, terutama kalau saya lihat ya pribadi gitu ya. Kedepannya memang AR ini bakal lebih akan lebih banyak dimasukin orang gitu, karena VR memang membutuhkan device dan semua orang nggak punya device, tapi kalau HP kan semua orang punya begitu. Maka AR ini jadi jauh lebih aksesibel buat orang-orang gitu. Betul sekali. Jadi begitu ya. Jadi kalau misalnya digantikan mungkin enggak, tapi AR ini akan lebih mungkin lebih populer ya kalau menurut saya ya ke depannya. Begitu. Oh, by the way, si A-Frame juga bisa kita pakai untuk mengembangkan aplikasi augmented reality begitu. Tadi saya nggak sempat nunjukin begitu ya, tapi kalau teman-teman bisa nyari di YouTube, mau ke YouTube saya juga boleh atau mau ke channel yang lain juga bisa lihat cara menggunakan A-Frame buat augmented reality juga bisa. Begitu aja mungkin ya. Baik Pak, terima kasih nih. Masih ada nih pertanyaannya nih. Rupanya peserta kita pada antusias nih Pak. Wah mantap nih ya, pada antusias mereka ya. Saya bakal bacakan lagi nih. Dari Ubaya, Bapak David Pratama nih untuk Pak Sulaiman. Selamat pagi, saya mau bertanya khususnya kepada Pak Sulaiman mengenai VR saat ini. Google Glass dulu kan sempat keluar pada era tahun 2010-2015. Kemudian Google Glass kemudian down dikarenakan kebocoran privasi dari Google yang tidak diinginkan oleh orang lain. Pertanyaan saya, apakah Apple Glass ke depannya bisa menjaga privasi orang lain dan framework apa yang digunakan untuk membuat VR selain A-Frame? Terima kasih. Oke. Terima kasih, pertanyaannya bagus banget. Jadi memang kemarin ketika Google Glass keluar, dia tuh ada beberapa aspek yang membuat dia gagal. Salah satunya adalah mungkin ada privacy problem ya. Yang lain-lain adalah performance begitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat ke depan ini kan si privacy ini kan lagi masalah banget tuh, terutama di Amerika kan ya. Jadi kalau misalnya kita lihat Facebook kena tuntut, semua kena tuntut begitu kan, Huawei nggak boleh masuk dan segala macam. Jadi memang Apple ini ketika dia mau bikin Apple Glass dan Samsung juga bikin AR glasses, pasti yang masalah privacy ini bakal jadi masalah yang utama yang harus mereka tackle begitu. Jadi saya memang nggak tahu mereka caranya bagaimana untuk men-tackle hal ini karena memang kan alatnya belum keluar juga kan ya. Jadi misalkan, tapi saya yakin mereka pasti punya metode tertentu untuk bisa mengatasi hal ini gitu. Atau minimal membuat supaya pemerintah nggak terlalu masalah begitu. Nah, kalau framework yang bisa digunakan untuk membuat VR selain A-Frame sebenarnya banyak. Tadi saya sudah sebut sebagian sih. Kalau untuk VR sendiri, kita bisa pakai game engine kayak Unity atau Unreal. Unity itu menggunakan yang namanya XR Foundation. Jadi maksudnya dia bisa bikin XR gitu. Yang tadi saya bilang extended reality begitu ya. Kita juga bisa punya framework yang lain juga, kayak misalnya Spark AR sama Zapar. Mereka juga bisa bikin, itu untuk AR ya. Untuk AR, kalau VR itu yang tadi ya. Kita punya AR Kit dan AR Core juga untuk AR dari Android dan dari iOS langsung dari sana. Jadi yang natifnya tuh AR Kit sama AR Core. Itu untuk AR-nya. Begitu mungkin ya. Jadi memang banyak banget framework-nya. Banyak banget. Baik, terima kasih Pak. Ini masih ada rupanya satu lagi nih Pak pertanyaannya. Sangat antusias ini peserta kita hari ini. Dari UAJY, Universitas Atmajaya Yogyakarta ya saya kira ya. Ini dari penanyanya adalah Bapak Sevanya SP Huta Barat untuk Pak Sulaiman nih. Selamat pagi Pak, saya mau bertanya kepada Bapak Sulaiman. Apakah efek samping dari VR apabila nantinya VR itu sudah menguasai dunia nyata? Terus apabila nantinya VR itu sudah menguasai dunia nyata, bagaimana cara kita menyikapinya?
apakah kedepannya berdampak baik atau berdampak buruk? Itu Pak pertanyaannya. Kalau dari saya Pak ya, secara pendapat saya pribadi begitu ya, kalau saya berpendapat teknologi itu seperti pedang Pak. Jadi yang menggunakannya baik atau buruk tergantung yang menggunakannya Pak. Jadi bukan masalah teknologinya, tapi siapa yang pakainya begitu. Jadi kalau misalkan dibilang ke depannya akan baik atau buruk, ya tergantung kita memakainya seperti apa gitu. Kalau efek sampingnya sendiri, sebenarnya saya belum bisa lihat ya Pak ya, maksudnya saya nggak tahu bakal digunakan seperti apa, tapi ada juga penggunaan VR yang tidak bertanggung jawab juga ada sih. Begitu. Penggunaan VR yang tidak bertanggung jawab ada, dan juga sebenarnya ada masalah health issues untuk VR, terutama masalah yang namanya motion sickness. Jadi kalau misalnya kita menggunakan VR atau AR yang tidak bertanggung jawab mengembangkannya, ada kemungkinan menyebabkan orang yang menggunakan aplikasinya itu jadi sakit gitu. Bisa muntah-muntah atau bisa pusing dan sebagainya. Mungkin salah satu akibatnya seperti itu. Mungkin segitu aja makanya.